Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinahu adyanal kafarata wa talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'ati salihin. Amma ba'd. Puji beserta syukur kehadiran Ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran alam Sayyidil Wujud, Sayyidil Kaunain, Sayyidina wa Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang saya hormati kepada Sahibul Bait Bapak RT Anam sekeluarga yang sangat saya cintai dan Allah muliakan. Yang saya hormati kepada para guru tercinta, Pak Ustadz Haji Damanhuri, Pak Ustadz Zainal Sudawi, Pak Haji Idris, Bapak Haji Kos, Abah Ahmad, dan Bapak Udin yang sangat saya cintai dan Allah muliakan. Yang saya hormati pada para jamaah Majlis Ta'lim Raudhatul Hidayah pengajian malam Rabu yang sama-sama saya cintai dan Allah muliakan. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu besar, karena gak semua orang bisa memiliki. Dari kemarin sudah di-share sama Bang Roy, malam hari ini adalah pengajian, namun gak semuanya hadir dikarenakan banyak kesibukan yang lainnya. Namun hakikatnya adalah kita yang hadir datang ke sini adalah pertolongan dan orang-orang pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kata Masya Allah, duduk di majlis ilmu itu tidak mudah. Tidak mudah. Inginnya ngapain? Tidur, inginnya. Ya enggak? Inginnya tidur. Masya Allah luar biasa. Padahal kita dalam 24 jam ini diperhatikan oleh Allah. Banyakan tidurnya, banyakan dunianya, banyakan akhiratnya. Diperhatikan kita setiap harinya 24 jam. Hatinya ingat enggak sama Allah, hasut enggak sama orang lain, ya, pikirannya jelek enggak sama orang lain. Diperhatikan semua kita sama Allah. Alhamdulillah, kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah nikmat sehat jasmani rohani kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Banyak orang yang sakit pada saat ini, ya, Allah berikan kesehatan jasmani rohani kita. Yang kedua, Allah berkahkan rezeki kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Karena rezeki itu luar biasa. Ini udah banyak minuman, makanan, sahabat yang baik, itu termasuk rezeki. Guru-guru yang sangat soleh, itu termasuk rezeki buat kita. Karena apa? Orang yang baik itu adalah orang yang selalu mengajak kebaikan. Setiap kita berjumpa ingat sama Allah. Setiap kita kumpul selalu ingat sama Rasulullah. Setiap kita bertemu dengan orang tersebut, kita
selalu diajak kebaikan. Itu adalah rezeki yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah, luar biasa. Makanya kita bersyukur mempunyai majlis taklim, majlis perkumpulan yang mana majlis ini adalah majlis yang sangat luar biasa. Kita dipersatukan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu ucapan, dalam satu salawatan, dalam satu ilmu yang mana setiap kita duduk di situ penuh dengan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena apa? Kita diperkumpulkan oleh Allah. Mudah-mudahan harapan saya nih, saya duduk di majelis ilmu bukan kepingin disebut seorang guru, bukan, apalagi seorang ustaz, bukan, ya, atau seorang yang lainnya, bukan. Harapan saya duduk di majelis ilmu, berjuang di majelis ilmu ini. Harapan saya suatu saat nanti ada di antara kita yang Allah berikan ridho masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya kenal sama saya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ya kita berjuang di dalam kebaikan ini sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena Masya Allah luar biasa. Di dalam hadis ini tersebut, man jalasa sing sapa wong kang lungguh indal alim, barang siapa orang yang duduk bersama orang yang alim sa'atain, cuma sejam, au akala ma'ahu luqmatain, atau makan bareng kayak Bang Bodeng nih, ya makan baik pokoknya, ya, au akala ma'ahu luqmatain, atau makan 2 sendok, cuma 2 sendok, ya, au sami'a minhu kullatain, atau mendengarkan perkataan, cuma 2 perkataan, au masa ma'ahu khutwatain, atau berjalan 2 langkah bersama orang yang alim. Orang yang alim itu apa? Orang yang alim itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada salah seorang guru saya menyampaikan kepada para santrinya ketika kita mau khurjunan. Kalau dulu tuh ketika mondok ada namanya, kalau santri yang sudah berhasil maka diperbolehkan pulang sama gurunya, diperbolehkan buka majelis taklim. Apa pesan daripada guru tersebut? Saya tidak bangga murid-murid saya mempunyai pondok pesantren, saya tidak bangga. Saya tidak bangga murid-murid saya mempunyai majelis taklim, saya tidak bangga. Namun saya bangga murid-murid saya ketika saya sudah tidak ada, beliau menjaga sholatnya yang 5 waktu. Maka semua amal yang saya berikan, maka insya Allah semua amalnya diamalkan semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu pesan guru saya, pesan orang baik tuh, ya. Beliau tidak bangga mempunyai majelis taklim, mempunyai pondok pesantren, tidak bangga. Yang dia bangga adalah seorang santri, seorang murid yang bisa menjaga sholatnya. Ya, begitu juga kita semua, ya. Guru-guru kita sering menyampaikan tentang ilmu fikih, enggak kita amalkan, kita jaga sholatnya.
Bahkan kalau kita sudah tahu nih di majelis ilmu nih, sudah tahu ilmunya, kalau sampai kita melanggar 2 kali lipat dosanya. Karena apa? Kita sudah tahu meninggalkan sholat itu dosa besar. Kalau belum tahu masih 50%, tapi kalau sudah tahu, masya Allah 200%, double, ya, masya Allah, sangat beruntung, ya. Waqala Nabi alaihi salatu wassalam, man jalasa indal alim, barang siapa orang yang duduk bersama orang yang alim cuma sejam atau misalkan cuma 2 jam, nggak banyak, nggak lama dengerin, cuman apa, au akala ma'ahu luqmatain, atau ikut makan sama orang alim, 2 suapan. Guru kita makan, kita makan 2 suapan. Bang Ahmad lebih. Au sami'a ma'ahu kullatain, atau mendengarkan 2 perkataan dari orang alim, masya Allah, luar biasa. Au masa ma'ahu khutwatain, atau berjalan berdua 2 langkah dengan orang-orang yang alim. Makanya senang, kita harus bahagia kalau kita berjalan dengan orang-orang yang alim. Karena apa? Masya Allah, itu ada pahalanya. Berjalannya doang, makannya doang, duduknya doang, ada pahalanya. Apalagi kalau kita ikut ngajinya, masya Allah, luar biasa. A'tahullahu ta'ala jannatain, kullu jannatin misla dunya marratain. Masya Allah, ya Rabb. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala sebagaimana orang tersebut akan diberikan 2 surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Yang mana satu surganya kullu jannatin misla dunya marratain, 1 surga sebagaimana 2 dunia. 1 dunia aja kita belum pernah dari ujung ke ujung. Siapa yang udah pernah? Ya, 1 dunia aja kita nggak mungkin. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan 2 surga buat orang yang duduk, buat orang yang makan, buat orang yang ikut jalan bersama orang yang alim. Allah akan berikan 2 surga terhadap orang tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. 1 surganya bagaikan 2 dunia. Masya Allah, kalau diberikan 2 surga berarti 4 dunia tuh. Luar biasa. 1 dunia aja kita ngubuk-ngubuknya nggak tahu. Iya nggak? Masya Allah, makanya beruntung, sangat beruntung. Kita duduk di majelis ilmu ini, banyak sekali nasihat-nasihat dari guru-guru kita, dari orang-orang yang baik. Karena apa? Walaupun terdengarnya aneh di hadapan kita, di telinga kita, namun nanti akan terasa pada saat kita jauh darinya. Makanya mumpung nih, masya Allah, guru-guru kita masih pada ada, mau duduk bareng bersama kita. Ayo, jangan malas-malas untuk belajar, untuk duduk di majelis ilmu. Masya Allah, luar biasa pahalanya Allah jamin. Allah sampai jamin surganya Allah subhanahu wa ta'ala, 2-2-nya diberikan untuk orang tersebut. Padahal enggak ngapa-ngapain, enggak nyatet, enggak suruh nyatet, enggak suruh ngapalin, enggak. Masya Allah, duduk doang, ikut ngedengerin omongan 2 ucapan, enggak banyak ucapan, cuma 2 ucapan doang. Allah berikan 2 surganya.
Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah. Wa an Ali karamallahu wajhah an Nabi alaihi salatu wassalam sa'altu Jibril an ashabil ilmi faqala hum surujun ummatika fid dunya wal akhirah tuba liman arafahum wal liman ankarahum an karamahum wa abghadahum. Wa ruya an Nabi alaihi salatu wassalam man shalla salata ma'al jamaah wa jalasa bi khalqihi al-ilmi wa sami'a kalamullah wa amila bihi a'tahu Allah ta'ala sittata asya'a ar-rizqu minal halal wa yanju min ajabil qabri wa yu'ta kitabihi biyaminihi wa yamurru ala siratikal barqi khatib wa yahsyuru ma'an nabiyyina wa buniyallahu lahu baitan fil jannati min yakutihi khafran lahu arba'una baban. Masya Allah. Dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya diriwayatkan man shalla salatal jamaah, barang siapa orang yang salat berjamaah, salat lagi wa jalasa bi khalqihil ilmi, kemudian duduk setelah sholat berjamaah, kemudian duduk bersama orang-orang alim. Wa sami'a kalamullahu wa amaluhu bi'atahullahu, kemudian mendengarkan kalam-kalam Allah, mendengarkan orang-orang ngaji. Misalkan guru kita lagi menerangkan tentang ayat-ayat Allah, kemudian didengarkan. Wa amalihi bihi a'tahullah, kemudian diamalkan ilmu yang dia dengarkan, yang dia dapatkan di majelis ilmu, diamalkan. Contoh seperti tadi nih, kita baca ratib, baca zikir, kita belajar di majelis ilmu, kemudian kita apalin di rumah. Setelah diapalin, kita amalkan. Kita memberanikan diri untuk membacanya, walaupun masih salah, tapi kita tetap semangat. Itu namanya diamalkan. Ratib, Masya Allah, luar biasa ratib. Ratib itu semua kumpulan hizib. Bahkan guru saya almarhum Kiai Falah Mujid, ya, kalau kita berhadapan dengan makhluk Allah selain manusia, bacalah ratib dalam hati kita. Insya Allah makhluk tersebut akan baik sama kita. Itu luar biasa. Karena kandungan ratibul autos itu banyak hijib-hijib. Makanya orang pengamal ratibul autos, orang tersebut nggak mungkin bisa diberi dihasudin sama orang. Bahkan berbalik orang tersebut. Orang yang benci sama orang yang mengamalkan ratibul autos, maka akan berbalik kepada orang tersebut. Hati-hati. Karena apa? Di dagingnya menempel banyak hijib-hijib daripada ratibul autos. Amin. Allahumma amin. Ya Allah. Kemudian diamalkan Allahumma ta'ala sittata asya. Allah akan berikan 6 perkara. Yang pertama, orang yang duduk di majelis ilmu kemudian diamalkan
orang tersebut sholat berjamaah di masjid maupun di rumah berjamaah sama keluarganya, yang lebih bagus mah di masjid. Ya, hadis ini menerangkan berjamaahnya di masjid. Kemudian duduk bareng sama orang-orang alim, kemudian mendapatkan sebuah ilmu, diamalkan oleh orang tersebut. Misalkan kita suruh belajar baca wudhu atau tentang wudhu oleh guru kita, di rumah kita apalin, kemudian kita praktekin tuh masalah tentang wudhu. Karena masya Allah ya, guru-guru kita sering belajar wudhu tuh. Kalau wudhunya nggak bagus, sudah dah sholatnya juga acak-acakan. Ya, karena masya Allah kalau wudhunya salah pasti sholatnya nggak sah. Wudhunya salah, baca Qurannya nggak sah, bahkan berdosa. Makanya ya jangan malu-malu. Ini udah akhir zaman. Ya, jangan malu-malu. Banyak guru-guru kita nih. Ya, boleh bertanya, nomor handphonenya ada, boleh telepon. Kalau kita malu takut ketahuan orang, nih ke rumahnya. Insya Allah ya, beliau siap untuk mengajarkan kepada kita. Allah akan berikan sitata asya. Berapa? 6 perkara. Orang yang sering berjamaah sholatnya, duduk di majelis ilmunya berjamaah, kemudian dapat ilmu diamalkan. Yang pertama, orang tersebut akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ar-rizqu minal halal. Allah akan berikan rezeki yang halal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah. Ini hati-hati nih ya, kita rezeki yang halal tuh. Apalagi buat teman-teman yang kerja. Korupsi itu bukan uang doang, waktu pun kadang-kadang kita nggak sengaja. Iya gak? Belum waktunya pulang, udah kabur. Ya, itu kita korupsi tuh. Nggak sengaja aja padahal. Ya, masuknya jam 9, datang jam 10. Tuh. Tapi giliran gajian kita pengen buru-buru pengen utuh. Ini termasuk. Ya, hati-hati. Kita nggak sengaja nih, yang hal-hal yang kecil begini harus kita perhatikan. Allah akan berikan rezeki kita yang halal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa yanju min adzabil qabri. Yang selanjutnya kita akan dijauhkan daripada azab kubur. Masya Allah, azab kubur itu luar biasa. Kita nih selamat di dunia, nggak tahu ntar di dalam kuburnya. Ya, ngapain di dunianya kita? Apa sering ngomongin orang, apa sering suka hasut sama orang, benci sama orang tersebut, kesel. Ya, kita dibenci sama orang, alhamdulillah berarti mengurangi dosa kita, nggak berbahaya. Ya, buat kita beruntung, alhamdulillah diomongin, dosa saya dibawa orang tersebut yang ngomongin saya. Tuh, bersyukur kepada Allah. Allah akan jauhkan daripada siksa kubur. Wa yu'ta kitabihi biyaminihi. Selanjutnya Allah berikan ya amal baik, dicatatnya lewat tangan kanan. Amal baik melalui tangan kanan, ya, melalui sebelah kanan. Masya Allah. Allah akan catat kebaikan untuk orang tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang selanjutnya wa yamurru ala siratil kalbarkil khatib. Yang selanjutnya orang tersebut akan dipermudah melewati jembatan Shiratal Mustaqim
bagaikan kilat yang menyambar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita sering mendengar dari guru-guru kita jembatan Syaratul Mustaqim, Oseng itu jembatan luar biasa dah ya, bukan jembatan Haji Basor, bukan, itu jembatan yang sangat luar biasa. Kalau kita ya nggak ada amalnya langsung ke bawah, bawahnya bukan air, bukan api dari neraka, langsung angus, mending angus mah langsung hancur. Tuh. Kita ini akan melewati jembatan Syaratul Mustaqim ya. Jadi kita jangan tenang-tenang di dunia. Kita akan melewati tahapan-tahapan setelah kita meninggal. Di dalam kubur kita nanti kita di padang mahsyar dikumpulkan. Apakah kita bisa melewati jembatan Syaratul Mustaqim? Apakah kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah? Ini Masya Allah luar biasa. Wa yasalu ma'ahun nabiyina. Insyaallah selanjutnya kita akan dikumpulkan dengan para nabi Allah, dengan para nabi-nabi. Masya Allah begitu indahnya. Kita dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Masya Allah. Sudah kita bayangkan ya, kita duduk doang dengan para cucunya aja bungahnya minta ampun. Apalagi kalau kita dikumpulkan oleh para nabi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Orang yang senang berjamaah, orang yang rajin ya berkumpul di majelis ilmu, Allah akan berikan orang tersebut nanti di akhirat dikumpulkan dengan para nabi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa buniyallahu lahu baitan bil jannah. Masya Allah, min yakutihi. Selanjutnya yang terakhir, yang keenam, Allah akan buatkan baitan, rumah, bil jannati, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Min yakutihi, daripada intan yakut. Masya Allah, rumah yang Allah sediakan untuk orang yang rajin berjamaah, untuk orang yang rajin duduk di majelis ilmu, yang mana rumah tersebut khamran lahu arba'una baban. Masya Allah, dari intan yakut yang sangat merah, yang sangat luar biasa. Lahu arba'una baban, rumah tersebut mempunyai 70 pintu di dalam surga. Buat orang yang sering berjamaah, orang yang sering duduk di majelis ilmu, makanya malas, makanya wegah, hawanya enak di rumah, dewekan cepat lagi dewekan mah. Iya mah. Masya Allah, keuntungan kita sholat berjamaah ini yang pertama, seandainya imamnya salah, barisan makmumnya baik, itu masih dapat pahala. Imamnya benar, makmumnya salah, masih dapat pahala. Ya, makmumnya salah, imamnya salah, ada salah satu makmum hatinya ikhlas menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dapat pahala. Keuntungan berjamaah selalu ada. Selalu ada. Karena apa? Di dalam masjid itu macam-macam. Seorang segitu banyak penuh masjid, macam-macam tuh orang punya masalah semua. Ada yang mikirin di pasar segala macam, ada yang mikirin beras,
ada yang mikirin hutang, macam-macam itu. Ya, itu makanya keuntungan berjamaah. Makanya Rasulullah SAW sering mengatakan, ya, al-jama'atu rahmah. Jamaah itu berkah, membawa rahmat. Tadinya kita nggak kenal sama orang ini jadi kenal. Oh, jadi kenal sama orang ini jadi kenal. Nggak tahunya masih saudara. Masya Allah, kakek kita masih saudara, uyun kita masih saudara. Ini membawa rahmat semuanya. Kenapa kita berkumpul? Gini kan masih satu uyun, gini kan masih satu ini. Ya, kita satu badan, ternyata Masya Allah masih saudara, bukan siapa-siapa. Tuh, karena apa? Diawali dengan berjamaah. Ya, mudah-mudahan yang 6 perkara ini menjadikan suatu keberkahan buat kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, bisa selalu istiqomah di dalam kebaikan. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saya mohon maaf para guru-guru jika yang saya ucapkan ini salah. Itu murni suatu kebodohan dari saya pribadi, dan seandainya pun yang saya ucapkan benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.